Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah hari ini yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menyimak video presentasi kami pada hari ini. Saya Syifa Aulia Azizah dengan NPM 20101020007 yang akan bertugas membuka presentasi online pada hari ini dalam presentasi kelompok 6, di mana kelompok kami akan membahas tentang pengauditan siklus produksi sampai dengan persediaan. Namun, di sini saya tentunya tidak sendirian. Saya akan ditemani oleh beberapa rekan-rekan saya, yaitu ada Mas Raka Brahmananda dengan NPM 201102011. Kemudian ada Mas Farid Aksanuddin dengan NPM 201102021 dan ada Mbak Kowiyah Putri dengan NPM 20110202027. Baik, untuk materi yang pertama yaitu akan saya sampaikan sendiri mengenai siklus-siklus produksi sampai dengan persediaan, di mana secara garis besarnya, siklus produksi sampai dengan persediaan mencangkup berbagai fungsi dan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan konvensi bahan baku ke barang jadi. Fungsi dan kegiatan tersebut meliputi perencanaan produksi, pengendalian jenis dan jumlah produk, pengendalian tingkat persediaan, dan berbagai transaksi maupun kejadian yang berhubungan dengan proses produksi, seperti pembebanan biaya ke harga pokok produksi. Transaksi siklus ini disebut juga transaksi pemanufakturan. Siklus ini berkaitan dengan siklus pengeluaran, jasa ketenagakerjaan, dan pendapatan. Siklus produksi menggunakan bahan baku, bahan pembantu, bahan habis pakai, dan suku cadang yang dibeli dari pemasok melalui siklus pengeluaran. Yang selanjutnya yaitu akan saya sampaikan mengenai persediaan, di mana siklus produksi sangat berkaitan erat dengan persediaan. Produksi dimulai dengan perencanaan produksi. Berdasar perencanaan produksi, perusahaan menaksir kebutuhan persediaan bahan baku dan pembantu. Setelah itu, produksi dilaksanakan dengan menggunakan berbagai bahan baku dan pembantu tersebut. Apabila produksi dijalankan, maka terjadi pengurangan persediaan bahan baku dan pembantu. Proses produksi menyebabkan adanya jenis persediaan baru, yaitu persediaan barang dalam proses dan persediaan barang jadi. Adapun beberapa aktivitas yang terkait dengan persediaan dapat dirangkum dengan skema sebagai berikut. Yang pertama, fungsi bisnis utama, di mana sumber daya diperoleh, dipergunakan, dan ditransformasi. Yang kedua, aktivitas, di mana yang pertama memelihara catatan persediaan secara perpetual, yang kedua mencatat harga pokok persediaan, yang ketiga mengontrol secara fisik persediaan. Yang ketiga ada jurnal, di mana harga pokok persediaan dalam proses. Kemudian ada harga pokok penjualan dan ada penghapusan persediaan yang kadaluarsa dan rusak. Yang terakhir atau yang keempat yaitu formulir, di mana ada laporan tenaga kerja dan formulir permintaan barang. Kemudian yang selanjutnya mengenai tujuan audit siklus produksi sampai dengan persediaan, di mana tujuan audit siklus produksi adalah untuk memperoleh bukti mengenai masing-masing asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus produksi. Tujuan audit ditentukan berdasarkan atas kelima kategori asersi laporan keuangan yang dinyatakan oleh manajemen. Yang pertama, asersi keberadaan dan keterjadian. Berkaitan dengan asersi keberadaan dan keterjadian, auditor menekankan pada apakah harga pokok produksi yang tercatat menggambarkan berbagai biaya produksi yang benar-benar terjadi selama periode yang bersangkutan. Di samping itu, auditor juga perlu memastikan apakah saldo persediaan tercatat benar-benar
eksis pada tanggal neraca. Yang kedua, asersi kelengkapan. Asersi ini menekankan pada apakah seluruh biaya produksi yang terjadi dalam suatu periode telah dicatat dan disajikan dalam laporan laba rugi serta harga pokok produksi. Auditor juga perlu memastikan apakah seluruh persediaan yang dimiliki perusahaan sudah tercatat dan diungkapkan dalam neraca. Yang ketiga, asersi hak dan kewajiban, di mana auditor berkaitan dengan asersi ini berusaha memastikan apakah perusahaan mempunyai hak kepemilikan yang sah atas persediaan, baik yang ada di dalam perusahaan maupun yang ada di pihak ketiga. Persediaan tidak mencangkup unsur yang telah ditagih kepada pelanggan atau dimiliki oleh pihak lain. Yang keempat, asersi penilaian dan pengalokasian. Berkaitan dengan asersi penilaian, auditor akan berusaha memperoleh bukti apakah saldo harga pokok produksi sebagai biaya produksi dan persediaan telah disajikan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat. Auditor akan memastikan apakah saldo tersebut diperoleh melalui penilaian sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Berikut rincian tujuan audit asersi penilaian dan pengalokasian. Yang pertama, persediaan dinyatakan secara semestinya pada harga pokok kecuali apabila harga pasarnya lebih rendah. Yang kedua, unsur persediaan yang lambat perputarannya. Yang ketiga, apakah terjadi penurunan nilai persediaan? Nilai persediaan harus dikurangi ke harga pokok pengganti atau nilai bersih yang telah direalisasikan. Yang kelima, ada asersi pelaporan dan pengungkapan. Selain memperoleh bukti mengenai keempat asersi tersebut, auditor perlu menghimpun bukti mengenai apakah transaksi dan saldo yang tercatat telah tepat diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dalam neraca. Berikut rincian tujuan audit asersi pelaporan dan pengungkapan. Yang pertama, persediaan digolongkan sebagaimana mestinya dalam neraca sebagai aktiva lancar. Yang kedua, berbagai biaya produksi telah tepat dikelompokkan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, adanya pengungkapan dasar atau metode penilaian persediaan yang memadai dan konsisten. Yang keempat, persediaan yang digadaikan atau diungkapkan ke perusahaan lain telah diungkapkan secara memadai. Baik, untuk selanjutnya materialitas. Transaksi-transaksi dalam siklus produksi dan persediaan ini seringkali sangat material bagi perusahaan manufaktur. Banyak rekening individual yang berkaitan dengan siklus produksi yang material seperti biaya tenaga kerja langsung, bahan bakar atau listrik, fabrikasi, reparasi dan perbaikan, pelengkapan kerja, dan biaya overhead pabrik lain. Berbagai rekening tersebut pada umumnya material terutama bagi laporan laba rugi melalui harga pokok produksi dan neraca melalui persediaan. Baik, selanjutnya itu adalah risiko bawaan persediaan. Risiko bawaan siklus produksi persediaan pada banyak perusahaan adalah tinggi volume transaksi siklus produksi dan persediaan yang tinggi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tingginya risiko bawaan siklus produksi. Tinggi volume transaksi akan memperbesar kemungkinan terjadinya salah saji. Semakin tinggi volume transaksi, maka semakin tinggi kemungkinan pencatatan transaksi tersebut. Secara spesifik, faktor-faktor yang membuat tingginya risiko siklus produksi persediaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu volume pembelian, produksi, dan transaksi penjualan sangat tinggi. Yang kedua, selalu muncul permasalahan berkaitan dengan identifikasi dan pengukuran biaya persediaan. Yang ketiga, berbagai jenis persediaan sering menuntut penggunaan prosedur khusus untuk menentukan kualitas persediaan. Yang keempat, yaitu lokasi penempatan persediaan belum tentu di satu tempat. Perbedaan lokasi ini memperumit pengendalian fisik persediaan. Yang kelima, diversitas terjadi akan membuat masalah untuk menentukan kualitas dan harga pasarnya.
Yang terakhir yaitu persediaan terpengaruh juga oleh kondisi perekonomian umum, terutama berkaitan dengan tren yang mempengaruhi laku atau tidaknya suatu barang. Faktor lain yang menyebabkan tingginya risiko bawaan siklus ini adalah permasalahan alokasi biaya overhead yang kompleks. Strategi audit persediaan. Tingginya risiko bawaan siklus pengeluaran menyebabkan banyak perusahaan memprioritaskan atau memperluas struktur pengendalian internal siklus pengeluaran untuk mencegah dan mendeteksi salah saji. Jadi, strategi audit yang sering dipakai adalah pendekatan tinggi risiko pengendalian yang ditetapkan lebih rendah. Dalam strategi pendekatan tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan lebih rendah, auditor lebih banyak mengendalikan pengujian pengendalian. Logika pemikiran yang mendasari penggunaan strategi ini adalah apabila auditor yakin bahwa struktur pengendalian internal kalian sangat baik dan dapat mencegah dan mendeteksi salah saji, maka auditor perlu menguji kelayakannya tersebut. Auditor akan menguji apakah struktur pengendalian internal tersebut memang layak diyakini efektivitasnya. Dengan demikian, auditor akan melaksanakan pengujian pengendalian. Pertimbangan struktur pengendalian internal siklus produksi persediaan. Akuntan harus memperoleh pemahaman struktur pengendalian internal yang melibat lingkungan pengendalian, pelaksanaan risiko, informasi dan komunikasi, sistem akuntansi, pemantauan, dan prosedur pengendalian. Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian meliputi beberapa faktor lingkungan pengendalian, yaitu pertama, pertanggungjawaban urusan produksi ada pada direktur operasional, pemanufakturan atau direktur produksi. Yang kedua, metode pengendalian manajemen termasuk penggunaan biaya standar dan anggaran serta perhitungan varian. Yang ketiga, adanya internal auditor. Yang terakhir, praktik dan kebijakan ketenagakerjaan meliputi pemilihan tenaga kerja pabrik atau produksi yang memenuhi kualifikasi tertentu. Titik tolak pemahaman pengendalian siklus produksi persediaan adalah memahami pemberian kekuasaan atau wewenang dan tanggung jawab atas berbagai transaksi produksi dan persediaan. Apabila metode pemberian wewenang dan tanggung jawab telah ditentukan dan dikomunikasikan dengan jelas, maka pengendalian relatif lebih efektif. Penaksiran risiko. Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang proses penaksiran risiko entitas untuk memahami bagaimana manajemen mempertimbangkan risiko yang relevan dengan tujuan melaporkan keuangan dan memutuskan tentang tindakan yang ditunjukkan ke risiko tersebut. Pengetahuan ini mungkin mencangkup pemahaman tentang manajemen mengidentifikasi risiko, melakukan estimasi signifikannya risiko, menaksir kemungkinan terjadinya dan menghubungkannya dengan pelaporan keuangan. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan yang berhubungan dengan siklus produksi seperti yang pertama, yaitu perubahan dalam lingkungan produksi. Yang kedua, sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki. Ketiga, pertumbuhan yang pesat. Keempat, teknologi baru. Kelima, lini produk. Terakhir, operasi luar negeri. Informasi dan komunikasi. Sistem informasi akuntansi, produksi perusahaan manufaktur termasuk pengendalian atas rekening dan dokumen pendukung atau master file bahan baku, barang dalam proses dan persediaan barang jadi.
Sistem informasi akuntansi siklus produksi persediaan suatu perusahaan harus dapat menyediakan adanya audit detail atau jejak audit yang lengkap atas setiap transaksi. Pemantauan pengendalian yang dilakukan manajemen dalam produksi mencakup umpan balik dari para konsumen seperti misalnya informasi mengenai kualitas dan ketepatan waktu pengiriman, penilaian terhadap efektivitas pengendalian biaya, ketelitian data biaya, serta pengawasan fisik terhadap persediaan. Kemudian aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas sistem produksi dapat digolongkan menjadi kebijakan dan yang berkaitan dengan pertama, review kerja. Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dan transaksi yang berkaitan dengan sistem produksi dibanding dengan anggaran atau perkiraan produksi periode sebelumnya. Kedua, pengolahan informasi. Dua, pengelompokan untuk aktivitas pengendalian. Jenis ini adalah pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Yang ketiga, pengendalian fisik. Aktivitas ini mencakup keamanan fisik aktiva yang diolah termasuk penjagaan memadai seperti fasilitas yang terlindungi dari akses dan tidak dikehendaki. Yang keempat, pemisahan tugas. Peranan tanggung jawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi sistem produksi, pencatatan transaksi sistem produksi, yang aktiva yang diproduksi yang dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan atau kesempatan orang untuk berbuat curang. Pengendalian yang terbaik untuk setiap transaksi pembelian adalah dengan adanya unit yang independen berfungsi memeriksa dan mengawasi jalannya kegiatan tersebut. Fungsi ini biasanya dipegang oleh auditor internal maupun unit pengawasan lainnya. Dan fungsi terkait. Fungsi terkaitnya ada perencanaan dan pengendalian produksi, pengeluaran bahan baku atau material, pengelolaan bahan baku menjadi barang atau produk jadi, kemudian pemanufaktur, kemudian tentuan dan batasan biaya atau harga pokok pemanufakturan atau produksi. Kemudian ada penjagaan ketetapan saldo persediaan. Perencanaan dan pengendalian produksi. Fungsi ini merencanakan produksi berdasarkan order yang diterima dari pelanggan. Pada perusahaan yang memproduksi barang secara massal, fungsi ini merencanakan produksi berdasarkan analisis proyeksi penjualan dan membandingkan dengan jumlah persediaan produk jadi yang ada. Fungsi perencanaan dan pengendalian bertanggung jawab juga atas pengawasan penggunaan material dan tenaga kerja. Fungsi ini harus selalu memantau kemajuan proses produksi yang dilakukan berdasarkan audit produksi. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan barang yang dipesan dapat diproduksi tepat waktu. Pengeluaran bahan baku atau material. Bagian gudang bahan baku bertanggung jawab untuk menyimpan material. Bagian ini mengeluarkan material berdasarkan slip pengeluaran material dan departemen produksi. Bagian gudang menyimpan dokumen ini sebagai bukti bahwa material yang dimaksud telah dikeluarkan dan telah diterima oleh departemen produksi. Setiap slip harus didatangani supervisor atau karyawan departemen produksi yang berwenang. Kemudian ada pengelolaan barang dalam produksi. Biaya terdiri atas biaya bahan pembantu, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Fungsi ini perlu mendokumentasikan tenaga kerja dan bahan baku yang dipergunakan dalam setiap produksi. Bagian berat waktu harus mengawasi pengisian tim tiket. Pengendalian yang dapat diterapkan adalah penandatangan atau persetujuan supervisor atas setiap
pengiriman tim tiket, bagian pencatat waktu perlu merekonsiliasi tim tiket dengan data dalam kartu jam kerja setiap karyawan. Kemudian ada perlindungan persediaan pemanufakturan. Persediaan pemanufakturan sangat riskan terhadap pencurian dan kerusakan. Persediaan trauma yang di pasar dan bernilai tinggi sangat menarik para pencuri. Penentuan dan pencatatan biaya atau harga pokok pemanufakturan. Ini fungsi melaksanakan beberapa kegiatan berikut. Yang pertama, pembebanan bahan baku tenaga kerja langsung dalam biaya head pabrik barang dalam proses. Yang kedua, pencatatan transfer harga pokok atau kos antar berbagai departemen produksi. Yang ketiga, pencatatan transfer kos produk yang telah diselesaikan ke barang jadi. Departemen akuntansi, biaya pembebanan biaya pertukaran tersebut di atas. Departemen itu juga harus melaporkan secara tepat pada waktunya mengenai seluruh penyimpangan biaya yang ada pada manajemen yang terkait. Pengendalian pencatatan akuntansi dapat diterapkan dalam bentuk rekonsiliasi antara data penjurnalan alokasi biaya pemanufakturan barang dalam proses dengan data dalam laporan kegiatan produksi harian dan rekonsiliasi antara data penjurnalan transfer barang dalam proses ke barang jadi dengan data dalam laporan produksi yang telah diselesaikan. Selanjutnya, penjagaan ketepatan saldo persediaan. Fungsi ini melakukan dua kegiatan pokok. Yang pertama yaitu melakukan pemeriksaan independen secara periodik kesesuaian file master persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan produk jadi dengan rekening yang relevan dalam buku besar. Lalu fungsi yang kedua yaitu membandingkan kuantitas yang dinyatakan dalam file master persediaan tersebut dengan jumlah persediaan yang tercantum dalam perhitungan independen secara periodik atas persediaan di gudang. Pengujian substantif. Pengertiannya yaitu adalah prosedur-prosedur audit yang didesain untuk menguji kesalahan dalam nilai rupiah yang mempengaruhi secara langsung kebenaran dari saldo-saldo dalam laporan keuangan. Salah saji atau monetary management seperti itu adalah indikasi yang jelas dari salah saji di akun-akun. Tujuan pengujian substantif terhadap persediaan yaitu yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan persediaan. Yang kedua, membuktikan asersi keberadaan persediaan yang dicantumkan di neraca dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan persediaan. Lalu yang ketiga, membuktikan asersi kelengkapan transaksi yang berkaitan dengan persediaan yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo persediaan yang disajikan di neraca. Yang keempat, membuktikan asersi hak kepemilikan klien atas persediaan yang dicantumkan di neraca. Yang kelima, membuktikan asersi penilaian persediaan yang dicantumkan di neraca. Lalu yang terakhir, membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan dalam persediaan yang ada di neraca. Program audit pengujian substantif terhadap persediaan, keberadaan atau keterjadian saldo akun persediaan yang sesungguhnya. Prosedur awal untuk saldo persediaan yang pertama yaitu menelusuri saldo awal persediaan pada kertas kerja tahun lalu. Yang kedua, menelaah aktivitas dalam rekening persediaan dan menyelidiki jurnal yang nampak tidak biasa, baik dari segi kualitas maupun jumlahnya. Yang ketiga yaitu memverifikasi catatan
perpetual, dan skedul persediaan yang lain, dan kesesuaiannya dengan saldo buku besar. Kelengkapan prosedur analitik. Yang pertama yaitu melakukan penelaahan tren industri. Yang kedua, menguji analisis turnover persediaan. Yang ketiga, menelaah hubungan antara saldo persediaan dengan pembelian, prosedur, dan aktivitas penjualan. Yang keempat, membandingkan saldo persediaan untuk volume penjualan yang diperkirakan. Hak kepemilikan pengujian terhadap transaksi rinci. Yang pertama, melakukan pengusutan saldo persediaan ke dokumen pendukung seperti faktur pembelian, catatan biaya produksi, laporan angka produksi, dan penjualan. Yang kedua yaitu menelusuri data pembelian produksi, penyelesaian produksi, dan catatan penjualan. Yang ketiga, pengujian pisah batas pembelian dan retur pembelian, pergerakan barang dalam proses produksi, serta pengiriman barang. Lalu untuk penilaian pengujian terhadap saldo akun rinci. Yang pertama yaitu melakukan observasi perhitungan fisik persediaan dari klien, seperti menentukan waktu dan luasnya pengujian. Yang kedua, mengevaluasi kecukupan rencana perhitungan persediaan klien. Yang ketiga, mengobservasi pemeliharaan terhadap perhitungan yang dilakukan oleh klien dan membuat pengujian perhitungan. Selanjutnya, meneliti indikasi lambatnya pergerakan barang, kerusakan, dan persediaan yang sudah ketinggalan zaman. Yang terakhir yaitu menghitung seluruh kartu persediaan. Untuk pengujian keakuratannya yaitu pertama, menghitung kembali total, yang kedua, menelusuri perhitungan, yang ketiga, mengusut ke kartu persediaan dan lembaran perhitungan. Lalu merekonsiliasi perhitungan fisik ke catatan perpetual dan saldo buku besar, serta menelaah jurnal penyusunan. Kemudian untuk menguji harga persediaan, yang dilakukan pertama yaitu menguji faktur pembelian untuk pembelian persediaan. Yang kedua, menguji ketepatan tingkat overhead dan tenaga kerja langsung, standar biaya, serta disposisi varian. Yang ketiga, mendapatkan informasi kondisi pasar dan melakukan tes LCOM. Yang keempat, membandingkan persediaan dengan katalog penjualan dan laporan penjualan. Yang kelima yaitu menganalisa pergerakan yang lambat, akses persediaan yang usang, dan penentuan untuk penghapusan. Lalu adanya konfirmasi persediaan yang dalam lokasi terpisah dan menguji perjanjian pengiriman serta kontrak. Prosedur yang disyaratkan yaitu observasi fisik persediaan. Untuk penyajian dan pengungkapan verifikasinya yaitu yang pertama membandingkan penyajian, yaitu mengonfirmasi perjanjian penyerahan barang serta menelaah penyajian dan pengungkapan persediaan dalam draft laporan keuangan serta menentukan kesesuaiannya. Baik, dari yang sudah kami paparkan tadi, semoga bisa diterima dan teman-teman bisa memahaminya. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.